Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus untuk karir dan uang bulan Mei 2024. Ini general reading, so sangat mungkin sekali semisal nggak resonate buat semua Taurus ya. Jadi ambil baiknya, buang jeleknya. Afirmasikan yang baik-baik ya. Dan kalau baik ya kita manfaatkan energinya sebaik mungkin ya. Oke, Taurus, karir dan uang, Taurus, Mei 2024. The Magician, Taurus, okay. Page of Swords, The Sun, okay. Karir dan uang, Seven of Wands, okay. Edge of Cups, Six of Pentacles, Five of Wands, okay. The Tower, okay. Taurus, ya. Karir dan uang Taurus bulan Mei 2024. Decknya ada Edge of Wands, okay. Ya. Oke, Taurus, jadi kalau lihat dari kartu-kartunya, aku rasa kamu saat ini lagi fokus pada sebuah solusi. Fokus pada sebuah keajaiban atau apa ya? Kamu mengharapkan sebuah keajaiban, kamu mengharapkan sebuah jalan keluar, kamu mengharapkan solusi. Jadi maybe you have problem now in your job or in your work ya. Jadi maybe kamu ada masalah dan kamu tidak dalam keputusasaan, aku rasa. Jadi mungkin ya, kemarin mungkin di akhir bulan lalu maybe kamu merasa ada putus asa, tapi kamu di Mei ini aku rasa kamu udah mulai naik level nih secara emosi, secara mentalnya udah mulai oke, dan kamu udah mulai mengharap pasti ada kok keajaiban, pasti ada kok jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Tidak mungkin ada masalah kalau tidak ada solusinya. Tidak mungkin ada masalah kalau tidak ada jawabannya. Jadi kamu membangun pemikiran-pemikiran yang seperti itu, which is ini bagus ya gitu. Ada The Sun gitu. Jadi kalau kamu energinya, pola mindsetnya, pikiran kamu arahkan ke sana, aku yakin kamu pasti akan mendapatkan pencerahan itu. Kamu pasti akan mendapatkan solusi itu. Jadi mungkin dalam prosesnya kamu berpikir, mungkin dalam prosesnya kamu sambil menunggu kenapa tidak kunjung datang nih keajaiban. Kamu tunggu aja, kamu bersabar aja. Ini nih ujiannya di sini. Jadi just need sabar ya gitu. Jadi butuh sabar lah sedikit lah gitu. Pasti kamu akan mendapatkan pencerahan, solusi untuk itu. Seven of Wands, dan aku rasa hindari hal-hal yang semakin memicu kamu untuk stres atau burnout gitu. Jadi hindari hal-hal semacam itu dan coba kamu tenangkan pikiran kamu cari waktu sendiri, pikiranmu supaya jernih. Jadi hindari orang-orang yang mungkin kemarin-kemarin bikin toksik di lingkungan kamu, di pekerjaan kamu ini ya. Gitu. Jadi kamu fokus aja pada diri sendiri.
Kalau mungkin kamu habis dari kantor, bentar. Oke, kita lanjut. Sorry, ada gangguan sedikit tadi. Akhirnya aku pause videonya. Jadi kamu hindari orang-orang yang toksik di lingkungan kamu, dan kamu create time untuk diri sendiri ya di minggu-minggu ini ya, untuk ngebantu kamu supaya bisa berpikir jernih, bisa berpikir dengan tenang, hindari hal-hal yang membuat kamu semakin pusing, semakin stres gitu. Dan mungkin kamu perlu kayak membangun kedekatan atau keintiman dengan orang-orang yang frekuensinya bagus, dengan orang-orang yang vibrasinya positif ya gitu. Jadi kalau kamu punya mungkin suami atau istri yang mereka paham tentang diri kamu, siapa kamu gitu, kamu bisa mungkin sharing ke mereka, atau mungkin kamu bisa berbagi cinta kasih, kamu bisa mungkin bersedekah, berdonasi, charity gitu ya. Jadi kamu alirkan energi kamu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Kalau misalnya budgetnya tidak begitu banyak, ya udah dengan cinta kasih bersama keluarga, sahabat, pacar gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu kamu bangun ya saat ini gitu. Itu yang perlu kamu kamu create untuk itulah ya gitu. Jadi semisal kamu biasanya dari kantor harus ngopi-ngopi dulu nih, ya udah kamu sementara nggak usah ngopi-ngopi dulu, tapi udah pulang kamu pakai waktu berharga kamu dengan orang-orang yang bikin kamu happy, dengan orang-orang yang bikin mood booster kamu tuh jadi oke, yang bikin jadi mood booster ya gitu ya. Itu Age of Cups ya, mulai dari hal-hal yang kecil-kecil aja dulu, mulai dari hal-hal yang sederhana dulu gitu, nggak harus kayak bikin sesuatu habit yang gede, tapi dari hal-hal yang kecil yang membahagiakan, yang sederhana ya gitu. Five of Wands, dan aku rasa orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang mempunyai vibrasi positif, dia akan kayak ngebantu kamu ngeboost motivasi, ngeboost pemikiran kamu, ngebantu kamu berpikir secara jernih. Jadi kamu harus tahu mana orang-orang yang dia itu selalu ada buat kamu, dan orang-orang yang sebenarnya hanya toksik aja gitu. Ada tidak ada, mereka tuh nggak penting gitu. Tapi ada orang yang di saat kita jatuh, kita ngapain aja dia selalu ada, dan mungkin kamu nggak menyadari itu. Ya udah, kamu sadarilah itu, respectlah dia gitu, apa ya gitu ya. Jadi kamu sadarilah ya, kamu hargai selagi dia ada gitu. Dan ini mungkin kenapa sih ini kok kayak gini banget gitu sarannya atau gimana gitu, ada yang namanya exchange energi ya. Jadi ada pertukaran energi mungkin yang secara nggak langsung kita nggak tahu ya, karena fisik nggak kelihatan, tapi secara energi itu akan ngebantu kita untuk ngeboost kita punya energi yang baik, kita punya kita punya emosi yang baik dan tidak gitu. Jadi itu juga berpengaruh, apalagi dengan orang-orang yang gampang ketempelan energi-energi yang gak jelas gitu. Jadi kan perlu ada pembatasan energi dengan hal-hal yang, dengan energi yang kurang oke ya gitu. Apalagi kalau nggak pernah cleansing ya gitu. Jadi sometimes kita bad mood dan lain sebagainya, terkadang itu bukan dari diri kita sendiri, tapi kita ketempelan energi-energi orang di luar yang kita serap gitu. Orang emosi, orang marah, orang toksik. Jadi akhirnya kan mempengaruhi diri kita. Kita jadinya yang harusnya optimis, positif, jatuh-jatuh negatif, jelek, low energy gitu ya. The Tower dan Age of Wands gitu. Jadi kalau ngomongin soal pekerjaan dan uang, ada perubahan nanti di Mei, mungkin di pertengahan atau di akhir Mei. Tapi setelah kamu menemukan solusi, setelah kamu menemukan pencerahan itu, dan salah satu yang ngebantu kamu supaya cepet
dapat pencerahan, ya itu tadi, dengan menghindari hal-hal yang membuat kamu semakin stres, itu akan semakin lambat ya gitu. Dan kamu hanya cukup bersabar dan bikin vibrasi kamu tetap dalam kondisi oke dengan orang-orang yang vibrasinya pun positif. Itu akan ngebantu kamu untuk cepet lah ya, bikin katalis ke perubahannya tuh cepet ya. Terus kalau soal uang, ini ada Age of Wands. Oke, tinggal PR-nya aja diberesin. Nanti akan ada project yang gede atau ada income yang cukup lumayan, aku rasa Age of Wands. Tapi mungkin ini baru permulaan gitu. Gede dan enggaknya aku rasa sangat relatif. Tiap orang mungkin berbeda. Jadi mungkin kalau let's say 10 juta buat kamu udah gede, dan 10 juta buat yang lain mungkin belum gede. Jadi ini sangat relatif ya gitu. Tergantung bagaimana kamu biasanya pegang uang atau kamu dapetin income tuh kayak gimana, berapa gitu ya. Oke, Taurus, kita aminkan yang baik-baik, kita hindari yang kurang baik, kita bangun habit-habit yang bikin vibrasi kita semakin bagus, semakin positif, agar semuanya berjalan dengan baik, agar semuanya oke di bulan Mei ini. Thank you so much for watching this video. Sampai ketemu di next month ya, di bacaan selanjutnya. Thank you udah subscribe, thank you udah setia sama channel ini yang on off kayak si dia. Oke, thank you, bye bye.